Bab 325. Melawan Tibet. Ketika aku di sana, Tuan Lin secara khusus mengatakan bahwa dia tidak akan mengalami masalah apapun, kita harus mengalahkan pasukan Tibet terlebih dahulu. Selain itu, pengintai tersebut tampak ragu untuk melanjutkan kata-katanya, terlihat takut melanjutkan cerita yang ia tahu. Apa yang terjadi? Katakan saja, jangan berbicara setengah-setengah seperti itu. Yu Huasi menegur dengan tegas, matanya menyiratkan kecemasan. Pada saat itu, Putri Turkestan menyatakan bahwa dia ingin menangkap Tuan Lin dan menjadikannya suaminya. Dia berjanji akan memperlakukan Tuan Lin dengan baik. Mendengar hal ini, Lin Tiangui dan Yu Huasi saling menatap dengan sangat terkejut. Ini benar tidak masuk akal. Seharusnya, Nona Xiaoyao sangat membenci saudara Lin. Setelah berhasil menangkapnya, dia seharusnya menggunakan segala cara untuk menyiksanya. Bagaimana mungkin dia malah ingin menikah dengannya? Yu Huasi mengerutkan keningnya, berusaha keras untuk memahami situasi yang tampak tidak logis ini. Setelah terdiam sesaat, Lin Tiangui mulai merenung, alisnya berkerut tajam. Putri Turkestan ini jelas bukan wanita biasa, tampaknya dia menyadari potensi besar yang dimiliki Lin Hai. Rencana ini adalah untuk memanfaatkan Lin Hai melalui pernikahan, membuatnya bekerja untuk Turkestan. Jika Lin Hai tidak bisa menahan godaan yang sangat besar ini, maka dinasti Daxia akan berada dalam bahaya yang serius. Yu Huasi menggertakkan giginya, wajahnya terlihat sangat panik. Kita memang telah meremehkan wanita itu. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, kita harus segera mengalahkan pasukan Tibet dan menyelamatkan saudara Lin. Aku yakin saudara Lin tidak mungkin tergoda oleh seorang wanita dan tidak akan mengkhianati dinasti Daxia. Tentu saja aku juga mempercayainya. Kita akan segera melancarkan serangan terhadap pasukan musuh. Apapun yang terjadi, kita harus memusnahkan seluruh pasukan Tibet, balas Lin Tiangui dengan tegas. Lin Tiangui lalu menoleh ke prajurit pengintai tersebut dan bertanya, kapan pasukan yang dipimpin oleh Wang Dayong akan tiba? Yang mulia, kami menggunakan 2 kuda per orang untuk membawa berita ini. Pasukan utama sedang kembali dengan kecepatan penuh di belakang. Mereka kemungkinan akan tiba dalam 1 atau 2 jam lagi. Jawab prajurit pengintai itu cepat. Segera kembali dan beritahu Wang Dayong bahwa kita akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap pasukan musuh. Minta dia untuk segera datang dan bergabung dalam pertempuran, perintah Lin Tiangui dengan nada sangat tegas. Siap, jawab prajurit pengintai tersebut, kemudian dia segera berbalik dan bergegas kembali untuk menyampaikan pesan. Lin Tiangui langsung mengeluarkan perintah kepada pasukannya. Infanteri mulai bergerak maju, membawa meriam dengan menggunakan gerobak, dan mempersiapkan semua senjata yang mereka miliki. Kali ini, mereka tidak menyembunyikan kekuatan atau kemampuan mereka lagi. Yu Huasi memimpin pasukan berkudanya untuk menyerang musuh dari belakang, dan tanpa ragu menembak jatuh prajurit pengintai musuh dengan busur. Kali ini, mereka tidak perlu lagi menyembunyikan niat mereka melancarkan serangan frontal tanpa rasa takut. Di sisi lain, Moketo, komandan pasukan Tibet, juga mendapatkan kabar tentang serangan mendadak dari pasukan Daxia. Pasukannya baru saja berkumpul, tetapi situasi ini tampak mendesak. Kirim 10.000 pasukan berkuda untuk melancarkan serangan balik dan menahan pasukan musuh, sementara pasukan utama mundur. Kita tidak boleh terjebak oleh musuh, perintah Moketo dengan suara berat. Mengetahui bahwa situasinya ini sangat berbahaya, dia paham bahwa momen ini adalah titik kritis dalam perang. Jika dia tidak bisa membawa pasukannya kembali dengan selamat, maka Tibet akan jatuh ke tangan musuh. Bahkan jika setengah dari pasukannya harus gugur, dia sudah siap untuk itu. Prioritas utama Moketo adalah memastikan bahwa pasukannya bisa mundur dan kembali ke wilayah Tibet dengan aman. Di sana, mereka bisa memanfaatkan benteng-benteng untuk bertahan dari serangan pasukan Daxia, memberi waktu bagi Tibet untuk pulih dan menghindari kehancuran. Yu Huasi, di sisi lain, bergegas bersama pasukan berkudanya dengan hati yang penuh ketegangan. Mereka bergerak dengan kecepatan penuh untuk mengepung musuh dari belakang. Ketika Moketo melihat pasukan Daxia yang hanya terdiri dari kurang dari 20.000 pasukan berkuda berani menghadang mereka, dia merasa sangat terhina. Kapan pasukan dinasti Daxia menjadi begitu arogan, berani menghadapi mereka dengan jumlah pasukan yang jauh lebih sedikit, dan hanya dengan pasukan berkuda. Semuanya, maju dan hancurkan pasukan berkuda itu. Jangan biarkan satu pun dari mereka hidup. Teriak Moketo dengan penuh amarah, dia mengeluarkan perintah tanpa ragu. Moketo memimpin 60.000 pasukan elit, 3 kali lipat dari jumlah pasukan berkuda Daxia.
Meskipun dinasti Daxia dikenal dengan senjatanya yang canggih, Moketo yakin bahwa dengan keunggulan jumlah yang signifikan, mereka tidak mungkin kalah. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, tidak ada yang mau mundur bahkan sedikit pun. Ketika pasukan Daxia yang jauh lebih kecil mendekati pasukan Tibet, Yu Huaxi tetap tenang dan dengan cepat memerintahkan pasukannya untuk memperlambat langkah mereka, menunggu musuh masuk ke dalam jangkauan serangan. Barisan pertama, siap-siap. Panah dan granat, tembakan. Segera setelah perintah itu dikeluarkan, pasukan Daxia mengangkat busur mereka, sementara beberapa lainnya melemparkan granat tangan yang diikat dengan tali. Granat dilemparkan setelah diputar beberapa kali untuk meningkatkan jarak lemparannya. Pasukan Tibet, yang belum pernah melihat senjata seperti ini sebelumnya, secara naluriah mengangkat perisai mereka untuk menahan serangan tersebut. Namun, begitu granat menyentuh perisai mereka, langsung terjadi ledakan besar dan menghancurkan semua orang di sekitar. Ledakan granat di udara jauh lebih mematikan daripada di tanah, dan pecahan peluru dari granat itu tersebar, melukai dan membunuh banyak prajurit musuh. Pada saat yang sama, busur mereka cukup kuat untuk menembus baju zirah musuh dari jarak dekat. Setelah ledakan pertama, pasukan Daxia segera mundur, dan barisan kedua langsung maju untuk melanjutkan serangan, menggunakan granat dan busur untuk membunuh sisa pasukan musuh. Pasukan berkuda Turkestan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Kecepatan mereka terhenti, dan mereka tidak bisa menyentuh pasukan Daxia. Pasukan musuh hanya bisa membalas dengan panah, tetapi jangkauan panah mereka tidak sebanding dengan busur pasukan Daxia, sehingga mereka hanya bisa menjadi sasaran empuk tanpa bisa melawan. Melihat kekacauan ini, Moketo terkejut hingga tak mampu berkata apa-apa. Senjata seperti granat dan busur telah membuat pasukannya tidak berdaya. Bahkan, setiap kali granat dilemparkan, banyak prajurit dan kuda yang langsung terjatuh. Tak ada yang bisa mereka lakukan selain mundur dengan cepat. Segera mundur, siapkan para pemanah untuk membalas serangan. Perintah Moketo dengan suara panik, menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa memenangkan pertarungan ini. Sementara itu, Yu Huaxi tetap tenang. Tatapan matanya terlihat dingin saat ia melihat pasukan musuh yang hancur di hadapannya. Dengan hati yang dipenuhi amarah, dia melampiaskan semua kemarahannya pada pasukan Tibet, memerintahkan pasukannya untuk tidak memberi ampun. Ketika pasukan musuh mulai mundur dan berpencar, Yu Huaxi memberikan perintah untuk mengejar mereka. Sisakan 2.000 orang untuk terus menyerang. Pasukan lainnya, bagi menjadi dua kelompok untuk mengepung dari kiri dan kanan, hindari pertarungan jarak dekat, gunakan busur dan granat untuk menyerang, jangan biarkan satu pun dari mereka melarikan diri. Para komandan pasukan Daxia segera menjalankan perintah itu, memimpin pasukan mereka untuk mengepung musuh dari sayap kiri dan kanan, menggunakan senjata modern untuk menghancurkan pasukan musuh yang berusaha melarikan diri. Di bawah tekanan serangan senjata modern, jumlah pasukan musuh tidak lagi menjadi faktor yang menentukan. Pasukan berkuda Tibet yang dulu dibanggakan, kini tak bisa menunjukkan kehebatannya lagi. Mereka terpaksa mundur dalam keadaan hancur, sementara Moketo hanya bisa menyaksikan kehancuran pasukannya dengan putus asa. Bab 326. Tibet. Lin Tianhui sangat cemas, dia memerintahkan pasukannya untuk terus maju menyerang. Ia mengepung 10.000 pasukan berkuda agar mereka tidak melarikan diri. Serangan pasukan Tibet sangat gila, mereka seperti berniat bunuh diri. Namun, jarak puluhan langkah di depan terasa seperti jurang yang dalam. Seberapa kuat mereka berusaha, mereka tidak bisa melewatinya. Pasukan berkuda Tibet dipukul mundur, mereka mengalami kekalahan besar dan korban jiwa yang sangat tinggi. Sambil terpesona oleh kekuatan granat tangan, Lin Tianhui dengan berani membagi pasukannya, mengirim 5.000 tentara untuk mendukung Yu Huaxi dan membantu menyerang pasukan utama Tibet. Moketo semakin ketakutan seiring pertempuran berlangsung, berapapun jumlah pasukan yang dikirimnya, semuanya dibantai dengan mudah. Bahkan waktu untuk mundur pun tidak ada. Kita tidak bisa menunggu lagi, segera mundur. Siapapun yang bisa melarikan diri, larilah. Setelah kembali ke Tibet, kita kumpulkan kembali pasukan besar. Moketo memutuskan untuk membubarkan pasukannya dan memerintahkan mereka melarikan diri secara terpisah. Medan perang menjadi sangat kacau. Pasukan berkuda Tibet memilih satu arah untuk melarikan diri, tetapi mereka bahkan tidak bisa menjaga formasi. Masing-masing berlari menyelamatkan diri. Yu Huaxi sangat cemas. Pasukan berkuda Daxia sangat sedikit, mereka tidak bisa mengepung begitu banyak musuh. Melihat ada 30.000 pasukan musuh yang akan melarikan diri,
namun dia kekurangan prajurit mengejar mereka. Tiba-tiba, Yu Huaxi melihat sebuah pasukan bergerak mendekat dari kejauhan. Wang Dayong tiba tepat waktu. Melihat pasukan berkuda Tibet yang melarikan diri, dia segera memimpin pasukannya untuk menghadang mereka. Karena insiden penangkapan Lin Hai, seluruh pasukan utara menyimpan amarah. Bunuh mereka semua, jangan biarkan satu pun hidup. Wang Dayong berteriak keras, dia memimpin pasukannya maju. Dengan cepat, 3 gelombang serangan panah dilepaskan sekaligus. Panah-panah menghujani 30.000 pasukan Tibet, yang dengan panik mengangkat golok dan perisai untuk melindungi diri mereka. Pasukan Daxia memanfaatkan kesempatan ini untuk maju, melemparkan granat tangan. Pasukan Tibet dikepung dari 3 sisi, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri, dan dengan cepat terjadi pembantaian sepihak. Lin Tiangui memimpin pasukan infanteri dan segera menghabisi 10.000 pasukan berkuda yang ada di depannya. Dia segera mengerahkan pasukannya untuk mengepung musuh, tidak ada satupun yang akan lolos. Pada saat ini, Moketo sudah putus asa, dalam mimpinya pun dia tidak menyangka akan mengalami kekalahan sebesar ini. Dia sudah meremehkan kekuatan senjata baru Daxia. Jika tahu hasilnya seperti ini, dia pasti tidak akan memimpin pasukannya untuk menyerang secara frontal dan akan mengandalkan benteng pertahanan. Apalagi setelah Daxia mendapatkan cukup banyak kuda perang, keunggulan pasukan berkuda Tibet benar-benar lenyap. Pertempuran berlangsung lebih dari 2 jam, hampir seluruh pasukan berkuda Tibet sudah dimusnahkan. Sangat sedikit yang berhasil melarikan diri, mungkin hanya beberapa ribu orang. Bahkan jika mereka berhasil kembali, mereka tidak akan mampu membentuk kekuatan tempur lagi. Ini adalah pertama kalinya Daxia meraih kemenangan yang begitu luar biasa. Setelah beristirahat sejenak, Lin Tiangui mengumpulkan pasukannya dan melanjutkan serangan ke Tibet. Dia bertekad memanfaatkan kekalahan besar Tibet ini untuk menaklukkan seluruh wilayah Tibet yang saat ini sangat lemah. Pada saat yang sama, dia segera mengirim kabar kemenangan ini ke istana. Jika bukan karena insiden Lin Hai, pertempuran ini akan menjadi sebuah kemenangan yang sempurna. Pasukan berkuda Yu Huaxi mengejar sisa pasukan Tibet dengan cepat. Para prajurit yang mempertahankan kota Tibet bahkan belum sempat bereaksi saat kota mereka sudah jatuh. Kebanyakan benteng Tibet memang sangat rendah dan pasukan mereka terlalu sedikit. Bagaimanapun, orang Tibet tidak pernah membayangkan bahwa 90.000 pasukan mereka akan musnah begitu cepat. Pasukan Daxia yang bergerak dengan cepat, ditambah dengan kekuatan artileri, membuat proses pengepungan kota menjadi sangat mudah. Hanya dalam waktu setengah bulan, 2/3 wilayah Tibet sudah berada di bawah kendali Daxia. Lin Tiangui dan Yu Huaxi mengikuti saran Lin Hai. Mereka hanya merampas harta dari kaum bangsawan Tibet dan tidak mengganggu rakyat jelata. Bagaimanapun, kehidupan rakyat Tibet jauh lebih buruk daripada rakyat Daxia. Jika mereka tidak bisa bertahan hidup, hal itu bisa memicu perlawanan dari rakyat Tibet. Mereka hanya mengambil kuda-kuda terbaik dan memberikan kompensasi berupa ternak. Tanpa kuda, meskipun ada yang ingin melawan Daxia, mereka akan dengan mudah dibinasakan. Sisa sepertiga wilayah lainnya adalah kota-kota besar yang sulit ditaklukkan. Saat ini, belum waktunya untuk menyerang kota-kota itu. Di Tibet, mereka berhasil menjarah banyak uang, ternak, dan kuda. Tim ekspedisi Lin Hai mengirimkan rampasan itu pulang ke ibu kota. Mereka mendapatkan lebih dari 2 juta ekor ternak, dan lebih dari 80.000 kuda perang. Jika bukan karena banyak kuda yang tewas oleh ledakan granat, jumlah kuda yang mereka dapatkan bisa lebih dari 2 kali lipat. Dengan begitu banyak kuda perang, kekuatan pasukan berkuda Daxia meningkat pesat. Emas, perak, dan permata yang mereka kumpulkan juga mencapai lebih dari 10 juta tael. Meskipun secara keseluruhan Tibet adalah wilayah yang sangat miskin, tapi kekayaan para bangsawannya yang telah terkumpul selama ratusan tahun, sudah tidak terhitung jumlahnya. Mereka tidak hanya menjarah rakyat Tibet, tetapi juga merampok kekayaan dari Daxia. Karena mereka tidak sempat melarikan diri, semua kekayaan itu diambil oleh Lin Tiangui dengan senang hati. Tanah milik para bangsawan dibagikan kepada rakyat setempat, sehingga mereka bisa bercocok tanam dan beternak. Setelah mendapatkan keuntungan ini, rakyat jelata Tibet tidak memusuhi pasukan Daxia lagi. Sebaliknya, mereka merasa hidup mereka menjadi lebih baik setelah pasukan Daxia datang. Tibet benar-benar ketakutan, 90% pasukan elit mereka sudah hancur. Mereka hanya bisa meminta bantuan dari negara-negara kecil di sekitar mereka. Pada saat yang bersamaan, mereka merekrut tentara baru untuk mempertahankan sisa wilayah mereka dengan panik. Gong Yanwu sangat gembira ketika menerima kabar kemenangan ini. Kekalahan Tibet berarti bahwa Turkestan sudah kehilangan sekutu besar mereka.
dan negara musuh lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Namun, ketika dia melihat bagian akhir laporan, hatinya menjadi sedih. Lin Hai telah ditangkap oleh Turkestan, bahkan kemenangan besar ini tidak membuatnya merasa senang. Reaksi pertama Gong Yanwu adalah segera memerintahkan pasukan untuk menyerang Turkestan, tidak peduli berapapun biayanya, demi menyelamatkan Lin Hai. Sayangnya, tidak ada jenderal yang bisa dipercaya di ibu kota, sehingga dia hanya bisa menunggu Lin Tiangui kembali untuk berdiskusi. Suasana hati Gong Yanwu sangat buruk. Selain memberikan penghargaan yang diperlukan kepada pasukan, dia hampir tidak merayakan kemenangan ini. Kabar tentang penangkapan Lin Hai sengaja dirahasiakan, tidak diberitahukan kepada Kiaoer dan Putri Chen Xi. Rakyat ibu kota yang mendengar berita kemenangan ini merayakannya dengan gembira. Mereka memenuhi jalanan untuk berpesta. Yang paling bahagia adalah 5 keluarga besar, karena mereka akan mendapatkan keuntungan besar dari kemenangan ini. Tambang besi mereka akan terus beroperasi, dan lebih banyak senjata akan diproduksi. Barang-barang rampasan yang dibawa pulang juga akan dijual kepada mereka. Barang-barang ini sangat langka, dan setidaknya bisa dijual dengan keuntungan 2 kali lipat di pasar. Setelah kemenangan besar ini, para pejabat tinggi tidak bisa mengatakan apalagi, meskipun ekspresi mereka terlihat sangat suram, mereka tetap tersenyum dengan sangat dipaksakan. Jelas sekali bahwa itu adalah senyuman palsu. Gong Yanwu berpikir apakah dia harus memperkuat angkatan bersenjata setelah Lin Tiangui kembali. Dengan begitu banyak uang yang telah mereka rampas, mereka bisa memperbesar pasukan utara. Pasukan berkuda Daxia juga bisa ditambah menjadi 100.000 orang. Setelah dilatih, mereka bisa menghadapi pasukan Turkestan. Terlebih lagi, dengan adanya granat tangan dan artileri, mereka tidak akan gentar menghadapi pasukan Turkestan di medan perang terbuka. Informasi tentang penangkapan Lin Hai dirahasiakan ketat, bahkan para pejabat istana tidak ada yang tahu hal ini. Ini dilakukan untuk mencegah kekhawatiran dan kepanikan. Berita kekalahan Tibet segera tersebar. Saat tiba di Turkestan, Cao Yao mendapat laporan dari bawahannya bahwa pasukan besar Tibet sudah hancur total, dan Moketo langsung bunuh diri di tempat. Cao Yao tertegun saat menerima berita ini. Bab 327. Bunuh Lin Hai. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Aku jelas sudah mengirim orang untuk memberitahu Tibet agar mereka segera mundur. Moketo adalah seorang jenderal yang sangat berpengalaman. Begitu logistik tidak mencukupi, dia pasti akan segera mundur. Cao Yao tidak bisa memahaminya. Dia benar tidak mengerti mengapa pasukan Tibet bisa dihancurkan seluruhnya. Lin Hai sudah lama memperkirakan situasi ini. Lin Tiangui sangat berpengalaman, dan Yu Huasi juga bukan orang biasa. Mereka tidak akan membiarkan pasukan Tibet mundur dengan lancar. Meskipun prajurit pengintai Daxia mungkin tidak menyampaikan kabar tepat waktu, begitu mereka melihat pasukan Tibet mencoba melarikan diri, mereka pasti akan segera menyerangnya. Terlebih lagi, dengan cukup banyak meriam dan granat, pasukan Tibet sama sekali tidak akan bisa melawan. Di medan yang datar, keunggulan pasukan kavaleri Tibet di masa lalu akan segera berubah menjadi kelemahan. Saat ini, mereka sudah sampai di perbatasan Turkestan. Cao Yao pun melepaskan ikatan Lin Hai. Dia tidak perlu mengikatnya lagi pula, begitu banyak orang yang mengawasinya. Bahkan jika Lin Hai memiliki kemampuan luar biasa, dia tetap tidak akan bisa melarikan diri. Kenapa kamu tertawa? Apa kamu sudah tahu hasilnya akan seperti ini? Cao Yao langsung merasa sedikit marah. Tibet adalah negara besar kedua setelah Turkestan. Jika mereka kalah, maka Turkestan akan menghadapi tekanan yang sangat besar. Aku hanya percaya pada pasukanku. Bahkan jika Tibet mendapatkan kabar lebih dulu, mereka tetap tidak akan bisa melarikan diri. Saat ini, tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Lin Hai dengan tegas mengakui. Cao Yao pun terdiam. Setelah beberapa saat, dia tersenyum. Semua senjata ini kamu yang buat. Jika aku membawamu ke Turkestan, kami Turkestan juga bisa menciptakan senjata seperti itu. Saat itu, kita tidak perlu takut pada Daxia lagi. Jika aku mengajarimu cara membuat senjata itu, apakah kamu akan membiarkanku pergi? Tanya Lin Hai. Aku sudah bilang aku akan membawamu kembali untuk menjadi suamiku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu pergi? Mulai sekarang kamu adalah milik Turkestan. Jawab Cao Yao dengan tegas. Cao Yao sangat memahami kemampuan Lin Hai. Jika dia bisa membuat Lin Hai setia pada Turkestan, dalam beberapa tahun, mereka pasti bisa menaklukkan Daxia. Lin Hai menghela napas panjang. Dia tidak berbicara lagi. Dia hanya bisa berusaha mengulur waktu, menunggu sampai Tibet dikalahkan sepenuhnya, kemudian bisa beralih menekan Turkestan. Jika mereka bisa mengalahkan Turkestan dalam waktu singkat,
saat Turkestan sudah tidak mampu bertahan, mereka pasti akan membebaskannya, atau mungkin mereka bisa membayar tebusan, seperti uang atau makanan, asalkan dia bisa dibawa pulang. Walaupun Xiao Yao adalah wanita yang cantik, Lin Hai tidak ingin tinggal di Turkestan, jika dia tidak bisa kembali. Baik Kiawer, Lin Ruoxue, atau Putri Chenxi dan Ibu Suri akan sangat khawatir dan sedih. Lin Hai merasa sangat menyesal, dia terlalu ceroboh, dia tidak memperhitungkan faktor cuaca. Lin Hai juga tidak berencana melarikan diri di tengah jalan, selain begitu banyak orang yang mengawasinya, tidak ada kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri dengan keberuntungan, di padang rumput yang luas ini dia tidak akan bisa menemukan arah, sama sekali tidak mungkin bisa kembali ke Daxia. Melihat Lin Hai berperilaku sangat patuh sepanjang perjalanan, Xiao Yao mengira dia sudah menyerah. Dia sangat senang dalam hatinya. Sepanjang perjalanan, dia melayani Lin Hai dengan sangat lembut dan sangat sabar. Doa berharap bisa membuat Lin Hai setia dan tinggal di Turkestan. Karena mereka tidak berhasil merampas makanan, logistik kavaleri Turkestan semakin menipis. Hampir tidak ada waktu untuk berhenti di jalan. Mereka harus kembali ke ibu kota Turkestan secepat mungkin. Setelah itu, mereka menahan Lin Hai di kediaman Xiao Yao. Barulah kemudian Xiao Yao pergi menemui ayahnya dan melaporkan situasinya kepada Han Turkestan. Han Turkestan terkejut mendengar kabar ini, dan ketika dia sadar, dia sangat marah sampai menghentakkan kakinya. Tibet benar tidak berguna. 90.000 pasukan bisa dihancurkan habis dengan mudah. Mereka benar-benar lebih bodoh dari babi. Xiao Yao buru menenangkan ayahnya. Sebenarnya ini bukan kesalahan Tibet sepenuhnya, tapi senjata baru dari pasukan Daxia terlalu hebat. Semua terbuat dari mesiu, ketika dilemparkan ke pasukan musuh, itu bisa meledakkan area yang luas. Bahkan baju besi dan perisai tidak bisa menahannya. Kita harus lebih berhati-hati, dan jangan sekali-kali bertempur langsung dengan pasukan Daxia. Xiao Yao menjelaskan secara rinci apa yang dia lihat kepada Han Turkestan. Mendengar hal itu, Han Turkestan merasakan ketakutan hingga ke punggungnya. Tak heran mereka bisa kalah begitu parah sebelumnya. Sekarang pasukan Daxia sudah semakin kuat, menghadapi senjata api. Keunggulan pasukan kavaleri mereka langsung hilang begitu saja. Jika perang dilanjutkan, Turkestan hanya bisa bertahan. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini berarti Turkestan tidak akan pernah bisa mengalahkan Daxia lagi? Han Turkestan merasakan kesedihan dalam hatinya, bukan hanya karena Daxia tidak akan menyerang Turkestan, tapi untuk bertahan melewati musim dingin. Setiap tahun Turkestan harus menyerang Daxia untuk merampas persediaan makanan. Jika tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Sekarang Daxia sudah semakin kuat, bahkan dengan tidak melakukan apapun, mereka bisa melemahkan kekuatan Turkestan. Jangan khawatir, ayah. Senjata Daxia juga memiliki kelemahan, jika kita tidak bertempur langsung dengan mereka, dan menggunakan keunggulan pasukan kavaleri kita untuk menghindari mereka, kita tidak perlu khawatir. Selain itu, senjata api punya kelemahan fatal yang aku temukan secara tidak sengaja. Han Turkestan dengan cepat bertanya, apa kelemahannya? Cepat katakan. Senjata pasukan Daxia sepenuhnya bergantung pada kekuatan mesiu, dan itu sangat rentan terhadap air. Dulu, mesiu hanya digunakan untuk kembang api, tapi mereka cerdik sekali menggunakannya untuk senjata. Jika kita menyerang mereka saat hujan, semua senjata api mereka akan menjadi tidak berguna. Xiao Yao menjelaskan, ternyata begitu. Jika benar seperti yang kamu katakan, kita masih punya kesempatan untuk melawan pasukan Daxia. Han Turkestan akhirnya merasa tenang, kemudian dia berkata, meskipun kita tidak berhasil menyelamatkan Tibet, menemukan kelemahan musuh juga dianggap sebagai prestasi besar. Aku membawa 10.000 pasukan, 3.000 diantaranya tewas dan terluka. Aku tidak layak mengambil penghargaan ini. Selain itu, ada satu hal lagi yang ingin aku minta dari ayah. Xiao Yao membuka pembicaraan. Han Turkestan yang sangat menyayangi Xiao Yao, dia memandangnya dengan penuh kasih sayang. Apapun yang kamu minta, selama bisa dilakukan, aku akan menyetujuinya. Kali ini aku berhasil menangkap seorang pejabat Daxia, namanya Lin Hai. Lin Hai, bukankah dia Zhao Ying dari Daxia, orang yang menangkapmu? Han Turkestan langsung menunjukkan amarah di wajahnya. Karena dia sudah ditangkap, bunuh saja dia, itu pasti akan membalaskan dendammu. Xiao Yao buru berkata, ayah salah paham, aku ingin menjadikan dia sebagai suamiku. Han Turkestan memandang Xiao Yao dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya. Apa yang kamu bicarakan? Dia telah menghancurkan rencana besar kita dan membuatmu sangat menderita.
Bagaimana mungkin dia boleh mendapatkan keuntungan seperti ini? Tidak mungkin, dia harus dibunuh. Xiao Yao langsung cemas dan membujuk, ayah tidak tahu. Orang ini sangat berbakat. Jika dia bisa menjadi bagian dari Turkestan, dia pasti bisa membantu kita mengalahkan Daxia. Bersambung